Masih lanjut penggunaan dana desa, ada pavingisasi jalan lorong Suratman RT 4. Itu kita survei, kita ukur volumenya 51 kali 2,2 meter, membutuhkan dana sekitar 25 juta. Kemudian pemeliharaan pintu tulisan milik desa, ini ada perawatan punden sumur gede, itu berupa pengecatan pagar, itu membutuhkan dana 5 juta. Kemudian pengadaan perlengkapan olahraga bola voli yang sudah diusulkan dari teman-teman Karang Taruna, itu kita anggarkan 5 juta. Kemudian penyelenggaraan musdes non reguler berupa musyawarah dusun, rembuk desa, atau musdes yang lainnya di luar musyawarah rutin seperti pada hari ini, kita anggarkan 7.500.000. Kemudian ada penyusunan dokumen perencanaan desa. Jadi Bapak Ibu, setelah siklus yang kita lakukan mulai musyawarah itu dokumennya kita susun. Dalam penyusunan dokumen itu kita membutuhkan anggaran, kita pasang 5 juta. Kemudian penyusunan dokumen keuangan berupa APBDes perubahan, laporan pertanggungjawaban dan lain-lain, kita pasang angka 10 juta. Kemudian pemberian honor guru PAUD 3 orang. Ini dalam 1 tahun kita pasang 10.800.000. Kemudian honor guru TK non sertifikasi ada 1 orang. Ini 3.600.000. Kemudian ada honor guru TPQ ada 12 orang. 1 tahun 14.400.000. Kemudian ada pengadaan sarana PAUD 6 juta, pengadaan sarana TK 9 juta. Kemudian pemberian PMT Posyandu Balita, nih PMT penyuluhan di Bapak Ibu, pada saat Posyandu diberikan PMT penyuluhan itu sebanyak 12 juta untuk 1 tahun. Kemudian kita berikan insentif untuk kader sebagai ganti transport yang melaksanakan tugasnya pada saat Posyandu bahkan ke kunjungan rumah, itu sebesar 28.080.000. Kemudian selain PMT tadi penyuluhan pada saat Posyandu, tadi pencegahan dan penurunan stunting yang menjadi prioritas penggunaan dana desa, kita buatkan di sini PMT khusus balita stunting. Tahun ini tambah Bapak punya 3 Bapak Ibu, punya 3, banyak, 3 itu banyak ya. Jadi tetap kita pasang lagi di 2025 supaya tidak memperburuk keadaan stuntingnya. Jadi kalau tidak bisa naik, jangan sampai turun lagi statusnya. Untuk stunting, khusus stunting balita 32.400.000. Kemudian di pencegahan ada di ibu hamil, di balita juga sama ibu hamil. Di balita kita pasang 32.400 ya, tadi yang stunting 10.800. Kemudian PMT khusus pencegahan stunting ini ibu hamil KEK ya, kurang energi kronis. Energi kronis kita berikan PMT ini kita pasang 3.600.000. Pada tahun ini kita punya ibu hamil CAP 1. Tahun depan jangan lagi, tapi tetap kita siapkan. Kan kalau nggak kita siapkan, ujung-ujung nanti ada ibu hamil CAP, kita nggak ada dana. Jadi lebih baik disiapkan, nanti kalau nggak terserap kita perubahan. Kemudian ada PMT kelas ibu hamil, ini ada dalam 1 tahun itu 2 kali. Itu kita pasang 2.400.000. Kemudian PMT Posyandu lansia, ini rencana kalau saat ini tahun ini ada 2 posyandu. Untuk rencana tahun 2025 ada 4 posyandu. Jadi kita berikan anggaran 12 juta. Kemudian posyandu remaja, pelaksanaan posyandu remaja ini masuk dalam pencegahan stunting juga. Kami menghadirkan dari penyuluh KB Pak Karman, ini sebagai upaya juga untuk pencegahan stunting di kegiatan posyandu remaja. Kita pasang anggaran 9 juta. Kemudian usulan dari Ibu Bidan kemarin, ada kelas ibu hamil butuh karpet, butuh bola jimbol, kita anggarkan juga. Kemudian perlu rehab polindes, yang di depan polindes itu Bapak Ibu semua bisa melihat itu hampir roboh ya, depannya itu diusulkan untuk rehab, kita anggarkan 10 juta. Kemudian ada pengadaan kipas angin polindes kembali diusulkan juga. Kemudian untuk OGP, jadi pemasangan banner-banner pelaksanaan keuangan, kita pasang 1 juta. Kemudian ada pembayaran internet kantor desa 6 juta. Peringatan Hari Besar Nasional kita pasang 45 juta. Kemudian peringatan Hari Besar Islam
tidak hanya olahraga ya, jadi kontingen itu mungkin budaya, mungkin yang lain kita pasang 18.500.000. Kemudian kegiatan PKK desa kita pasang 32.500.000. Kemudian ada kegiatan senam mingguan ini dalam hal desa siaga kesehatan ada 9.600.000. Kemudian penanggulangan bencana ada 15 juta, pengadaan pos ronda 1 unit 10 juta, kemudian penyelenggaraan keamanan desa ini tentang kelinmasan, kegiatan linmas dalam 1 tahun 37.200.000 dengan jumlah total rencana belanja di 2025 dengan anggaran dana desa sebesar 1.362.810.000. Oke, lanjut. Masih banyak Bapak Ibu, masih semangat nggih, mulai panas. Oke, kemudian penggunaan anggaran alokasi dana desa yang bersumber dari ADD. Kalau ADD ini fokus di pemerintahan, ya, sebagian besar di pemerintahan. Itu untuk penyediaan siltap dan tunjangan kepala desa. Kemudian ada penyediaan siltap dan tunjangan perangkat desa, penyediaan BPJS kesehatan, Kades dan perangkat desa. Kemudian penyediaan operasional pemerintah desa itu ada ATK untuk beli ATK, untuk pembayaran listrik, untuk beli materai benda pos, untuk kebersihan. Kemudian untuk honor PKPKD dan PPKD kita dapat 46.560. Kemudian penyediaan tunjangan BPD ini 59.400.000 dalam setahun. Ada penyediaan operasional BPD sebesar 3 juta. Bapak Ibu yang kami hormati, perencanaan nominal di sini kita mengacu pada rancangan Pergub pada tahun ini. Jadi seumpama nanti itu tidak jadi disahkan, kita kembali menggunakan aturan sebelumnya. Tapi setidaknya kalau di sini di tahun 2025 itu angkanya naik, maka kita langsung naik dulu. Kalau nanti ternyata tidak disahkan, kita tetap aman. Jadi menguranginya lebih mudah daripada harus mencari tambah. Gitu. Kemudian penyediaan insentif RT RW. Ini dalam setahun kita punya RT-nya 13, RW-nya 3. Ini ada 38.400.000. Kemudian penyediaan honor operator desa. Ini ada 14.100.000. Kemudian pembangunan pagar balai desa 50 juta dengan rencananya. Kemudian penyediaan penghasilan staf desa dalam setahun 30.200.000. Penyediaan insentif operator mobil siaga 18 juta. Kemudian penyediaan operasional mobil siaga untuk BBM, untuk pelumasa oli, ganti ban, untuk servis, pembayaran pajak, kemudian kebersihan dari mobil siaga itu sendiri kita pasang 46 juta. Lanjut. Kemudian untuk pemeliharaan peralatan kantor desa kita butuh servis komputer, laptop dan lain-lain kita pasang 5 juta setahun. Kemudian penyusunan pendataan dan pemutakhiran data ini ada Damisda, kemudian ada SDGs kita pasang 15 juta dalam setahun. Kemudian penyelenggaraan musyawarah perencanaan desa reguler pada saat seperti ini. Contohnya kegiatan pada pagi hari ini ya, yang hari ini masih di musyawarah perencanaan desa reguler kita pasang 10 juta. Kemudian penyediaan operasional sekolah PAUD 2 juta. Kemudian operasional TK 2 juta. Penyediaan aset tetap kantor desa 3 juta. Ini rencana kita pasang di sini, panas ya Bu Ibu ya. Nah, kita usulkan nanti ada kipas biar tidak kepanasan. Ya. Kemudian untuk perawatan PJU ini rutin 1 tahun 10 juta. Kemudian penyediaan honor polo kubur ada 2.400.000. Penyediaan honor petugas kebersihan atau penjaga kantor desa 6 juta. Ada pengelolaan lingkungan hidup desa 13 juta. Kemudian ada bantuan kematian bagi warga miskin. Ini kita usulkan kemarin pemberian papan kayu itu 26.250.000. Jadi bantuan kematian bagi warga miskin.